Selanjutnya kita membutuhkan waktu untuk berdiskusi ya. Mana sih itu matanya ini video yang kita bisa ini kemarin bapak Untuk pertanyaan dari awal menjawab itu siswa tuh lebih dominan ke teori yang mana ya? Sedangkan mereka kan sendiri ya teorinya. Kayak kalau Piaget itu tuh sebenarnya lebih ke siswa karena lebih mencerminkan apa ya cara belajarnya gitu. Soalnya ada dua proses penting di dalam teori Piaget itu. Pertama asimilasi, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan lama. Terus ada akomodasi, siswa menyesuaikan cara berpikirnya ketika menemukan hal baru. Kalau untuk teori Robert itu sebenarnya lebih ke guru sih, kayak guru gimana tuh guru menggunakan prinsip Robert untuk mengatur pembelajaran biar apa ya itu benar-benar terjadi dalam pembelajaran si ya. sambil menunggu buka puasa.
dengan memberi kebebasan cara memahami materi, kayak misalnya ada yang suka nyatet bisa nyatet, ada yang suka bikin mind map bisa bikin mind map gitu, atau ya sebenarnya gambar atau apapun. Terus bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kayak guru itu fasilitator yang buat satu sumber, kayak diberi kesempatan buat aktif lah sesuai gaya pikirnya masing-masing gitu, gaya pembelajarannya, gaya berpikirnya. Bisa dengan mengkelompokkan siswa secara variatif buat diskusi kelompok gitu, biar jadi dalam diskusi kelompok itu kan siswa itu punya banyak yang pikirannya beda-beda, itu tuh diskusi jadi satu gitu. Nah, ada yang tadi itu bimbingan sesuai kebutuhan atau diferensiasi. Nah, guru itu bisa kayak menyesuaikan tugas atau tugas sesuai kemampuan dan cara pikir siswa. Intinya mah kayak dijadikan bukan hambatan, tapi kayak proses pembelajaran selama guru mampu mengelola pembelajaran secara fleksibel dan apa kata dia? Kerja, terima kasih. Kejadian itu tuh gak sesuai dengan pendekatan kognitivisme ini, dimana pendekatan kognitivisme ini mengutamakan siswa supaya bisa memahami dan mengelola suatu informasi termasuk maknanya. Nah, terus contohnya itu contoh penerapannya kan sudah yang tadi dijelaskan, itu seperti melatih proses berpikir melalui kegiatan analisis. Jadi siswa tersebut bisa dilatih untuk menganalisis teks tersebut, tidak hanya membaca teks tersebut gitu. Terus bisa juga kalau misalkan siswa tersebut sulit untuk memahaminya, itu bisa dilakukan dengan mendorong pembelajaran bermakna. Jadi teks tersebut harus berkaitan dengan lingkungan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Misalkan teks yang tadi yang sudah dijelaskan ada yang viral atau misalkan dongeng-dongeng yang pernah dia baca sebelumnya, itu kan termasuk yang di teks narasi juga bisa dilakukan dengan dongeng-dongeng yang sudah pernah dia ketahui sebelumnya, kayak gitu. Kalau si siswanya tetap nggak bisa untuk memahami maknanya, walaupun tadi kan udah dikasih tahu apa sih pakai apa cara apa tadi? Iya. Kalau tetap ini apakah ada cara lain? Kalau Pendekatan lain. Iya, masuk sama dia. Kalau kayak gitu mungkin siswanya tersebut tuh harus bisa metakognisi, bisa melatih metakognisi siswa tersebut ya. Jadi apakah Tapi bukan jadi bisa mengintrospeksi dirinya, apakah jadi bisa disuruh dengan menulis sesuatu dari teks yang sudah diberikan. Misalkan dia membaca teks, nah terus dari teks tersebut dia disuruh menulis sesuatu. Nah, di tulisan tersebut tuh apakah sudah tepat atau